Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada seluruh keluarga besar Toton Group dan rekan dimanapun berada. Berikut ini adalah konten Bagus Sipahutar, pemuda dari Sekayan, yang akan selalu mengingat tekadnya berangkat ke kampus Pekayon demi melanjutkan pendidikan tinggi dengan tujuan akhir membanggakan kedua orang tua serta keluarganya. Bagus juga berjanji mau menerima arahan serta teguran yang bertujuan untuk kebaikannya. Jika ada kendala, juga Bagus mau berbagi agar tidak mengganggu stabilitas bekerja dan pendidikannya. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Monggo. Seharusnya aku itu harus melapor sama orang tua ini. Oke. Gitu. Ibu Hani boleh duduk sana dulu. Ya, duduk sana Bu. Kau anggap pada tangga sana, artinya bagaimana? Yo, pada tangga sana. Artinya bagaimana kau beribu kan gitu kan? Yo, anggap di lantai 2. Dari masuk deh, dari ulang. Oh ya, apa mau bilang sama Ibu Hani? Bu, aku di lantai saja Bu. Kalau misalnya ada apa-apa, butuh apa-apa, panggil aku di situ ya Bu. Oke, bagus. Gitu Bu. Enggak. Ya udah. Lebih tepatnya menurut Oppo, karena Oppo juga mau kau maju. Tapi kendala kalau situ nggak ada meja, gitu? Iya kan. Kendalamu yang kau laporkan. Oh iya kan? Karena kalau kendalamu kau laporkan, kami tahu lah untuk mendukung kau di situ. Pak, tak kira-kira kalau cucu Bagus ini melapor, kita tangkapi nggak kira-kira dan? Tangkapi kan? Karena harus ada lah tempat khusus. Kau dulu di situ. Sambil kau kuliah, sambil kau lihat muka yang manis itu, kan gitu kan? Jadi harusnya bagaimana Bagus coba? Kan perintah Opung kan Bagus. Kau orang lantai 2, karena orang lantai 2 nggak boleh ngobrol, harus Bagus. Apalagi kalau Opung ada di situ, kau wajib di situ gitu kan? Nah, jadi bagaimana ya? Ini ada pala kan itu kan kadang di ruangan rapat kosong. Bukan begitu, harusnya kan kau ceritakan kendalamu kan? Nah, lalu bagaimana ya? Ya, kendalanya di situ kan kemarin karena nggak ada meja. Iya betul. Harusnya bagaimana? Harusnya kau melapor dulu kendalamu, biar kami tahu apa kendalamu, biar bisa kita olah, biar tidak menjadi kendala gitu. Olah, yo. Ya. Harusnya kau datanglah ke Pupung. Cerita Pupung kan begini, tapi ada begini Pung. Kira-kira gimana ya? Gitu, betul nggak? Nah, coba nggak sama Pung. Kan bisa nggak Pung? Mungkin kau bisa melapor ke Ustadz lah ya. Coba lapor kami bagaimana ke Ustadz yo. Pak, Nanti Ustadz santai aja seperti preman. Ustadz santai aja. Nah. Pak, kan aku disuruh di lantai 2 standby. Kalau bicara hukum di situ, tapi di situ meja kosong nggak ada Pak. Apalagi kadang kan ada tugas gitu mau ngerjain tugas. Gimana ya Pak solusinya Pak? Nanti misalnya meja kita aja sama kursi, iya nanti nggak ada setelah dulu. Iya Pak. Udah. Jadi mau bilang apa ke kau sekarang sama ibunya nih? Jadi kalau udah dapat masuk gini, kau bisa mau bilang apa kata ibunya? Kan gitu. Izin lalu Salah. Minimal, ibu manis ya, ibu cantik, ya gitu dulu. Coba. Ibu udah punya pacar kayak gitu. Ya kau perlu tahu lah, gak apa-apa. Atau apa kata hati mulai ya, monggo. Bu, ibu cantik ya. Itu kira gimana ya Bu kalau misalnya di lantai 2 dibuat kursi atau meja tempat belajar gitu pas kan opung kan kalau misalnya di lantai 2 bos stand by gitu di lantai dulu. Iya, setuju ya kan, karena kan selama ini juga kita kalau pas lagi butuh
kadang nyari bagus mana ya, kita jadi pakai nyari dulu kan. Emang lebih enaknya bagus standby di lantai 2 gitu, kayak misalnya kita perlu apa, minta tolong bagus, jadi bagus ada siap kelihatan ada di situ gitu, jadi kita nggak nyari kadang. Dan jadi kelihatan bagus gitu ya. Jadi kalau bagus, jadi kita kalau lari ya ada atas ke bawah, ke atas ke bawah, di mana sih bagus ada begitu. Setuju lah kalau bagus senang kita standby di lantai 2. Makasih Bu. Nah, bilanglah sekarang bilanglah, Bu, sebelum ada mejaku, nanti kalau ini bilanglah, jadi besok ya. Bu, sebelum ada meja aku izin lah Bu di rumah. Bilang, Bu, sebelum ada mejaku, izinlah Bu, Ibu di kamar aja kerja, biar aku mau Ibu. Jangan Bu. Jangan. Sebelum ada meja aku izin lah Bu di ruang rapat untuk standby di situ Bu. Kalau misalnya nggak ada orang di ruang rapat gitu. Iya itu kan kosong juga kalau memang kita lagi nggak digunakan, yang mungkin bisa digunakan sementara di situ. Terima kasih ya Bu. Udah, ya jadi apa yang kau rasa sekarang ya? Pejamkan matamu, seperti pejamkan matamu, apa katamu, apa yang mau kau katakan sekarang? Marah kau sama kami? Ya, aku merasa senang Pung dikasih fasilitas yang begitu luar biasa lah Pung. Dikasih fasilitas mulai dari tempat tinggal, mulai dari untuk belajar, sama meja kursi juga difasilitasi gitu. Gitu? Iya. Oke. Tio juga pernah mengatakan gitu. Dikasih meja, dikasih tempat tinggal, bahkan dikasih pengisi hatinya. Tapi jadi gagal juga. Kau kira-kira bagaimana yuk? Tio pernah gitu? Kau kan dari Sekayan? Iya. Tio dari mana Tio? Dari Skype. Sama kan? Tio pernah begitu, di narasinya bahkan dikasih meja bagus, di kantor yang bagus, dikasih juga tempat tinggal yang bagus ini, dan dipertemukan dengan si bagus katanya. Tapi akhirnya lupa sejarah dan nggak satu kata dan langkah. Itu kuncinya. Ya bagus, kira-kira bagaimana? Ayo, apa Pak Ustaz? Pak, kalau misalnya aku udah mulai agak melenceng Pak, mohonlah arahannya Pak, mohon diluruskan Pak. Nah, jadi nggak tinggal aja kita Kalau nggak misalnya tahu. mulai bandel atau mulai agak apa gitu Pak, misalnya lupa diri lagi gitu Pak, mulai lupa diri, mohonlah diingatkan gitu Pak. Makasih ya Pak. Bapak, bagus kenal bapak-bapak itu? Kenal Bung, tapi Nah, apa namanya belum berapa, enggak apa gitu. Pernah. Iya. Tadi malam kita sudah sama makan, sama-sama nyanyi, tapi namanya tidak tahu. Iya. Ah, itu bagus atau tidak? Enggak Bu. Now, Bagus Bu. ini semua sudah seharian sama makan, sama-sama berdoa, sama-sama ini, sama-sama semua. Kenal wajah, nggak kenal muka. Itu bagus nggak? Jadi namamu bagus nggak? Bagus Bu. Namamu bagus, tapi kelakuanmu nggak bagus. Itu berarti udah kurang bagus dong. Iya. Bagusnya bagaimana ya? Kenalan dulu Bu. Ada. Bagus. Bagus Pak. Apa kita baron? Enggak tahu. Buka topinya. Baron, banyak rokok gitu baron. Iya betul. Bagus Pak. Iya. Bagus Pak. Ali. Bagus Pak. Jadi siapa mereka itu semua? Laskar Bu. Laskar Bu. Laskar apa? Laskar NHP. Iya, jadi mereka datang sini untuk mendukung kau juga. Ya, kapan kau nggak bagus diingatkan, kalau kau bagus diingatkan. Sampai 2 kali diingatkan, kalau nggak langsung diperbagus lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Laskar. Terima kasih Abang Laskar NHP. Alhamdulillah, terima kasih sama Pak Mandu sudah mengini. Terima kasih kepada Pak MA dan Pak Armando, Pak Ustadz, ini. Terima kasih sudah membimbing aku di sini. Baiklah, bagus. Tepuk tangan Pak bagus. Ya. Bagus. Ya, Bu. Mana ruanganmu? Kau bilang di sini pulang ruanganmu. Ini Bu, gudangnya Bu. Mana? Kau bilang
kau di toilet aja ruanganmu, biar Bu Heni nanti ke toilet ke lantai 3. Jangan bang. Jadi Di sini aja bang. oh, Iya dan jangan. Oh, iya. Wih, kemarin kenapa kan di sini? Ya kemarin belum ada meja gitu. Oh, kemarin di sini ada lumayan besar gini lah. Betul, kau khusus. Sekarang ini, sekarang nggak sini. Opung. Oh, senior. Senior. Sama Pak Pimpro. Pak Pimpro. Itu Pak Pimpro kalau beliau. Opung senior. Kenapa Opung senior? Karena lebih pengalamannya dan lebih lama di sini. Beliau masih seniornya Pimpro Iya. kan? Tahu Opung senior dulu. Bilang terima kasih Opung senior. Terima kasih Opung senior. Oke guys. Salam Bapak Pimpro kan. Terima salam sama Pak Pimpro. Oke guys. Nah, jadi ini udah cocok kau rasa? Udah bung. Tinggal ini nanti tinggal susun nanti pas apa yang itu. Oh. Berarti kau kan orang junior, gak usah pakai kursi lah kau, berdiri aja ya. Nggak bisa pakai kursi juga. Aku juga ya. Ya udah nanti sore kita kontrol lagi Hen. Bukan rapi kita kontrol lagi. Ya. Nanti ya oke. Terima kasih sama Kak Dini. Terima kasih kepada Bu Dini yang sudah mau mensupport aku, membimbing. Semoga kedepannya jika aku ada salah dan kekeliruan mohonlah dibimbing ke lebih baik lagi Bu. Saya jangan tahu suami ibu ya itu. Tadi jangan tahu Pak Ema ya Bu. Ini kita untuk kamera apa bilang? Terima kasih kepada Bu Heni Iya Gus. selaku orang tua juga di sini yang membimbing di sini juga. Terima kasih arahannya Bu. Semoga semakin fokus belajarnya. Oke, thank you. Ya, hari ini Bagus sudah mulai kuliah di meja barunya. Bagus. Bapak dan ibu-ibu, Bagus. di sini aku akan menceritakan pengalamanku tentang kesalahanku yang kuperbuat. Pertama, waktu itu aku pernah ada janji sama Opung. Opungmu mana? Opung guru agama. Janjinya setiap Opung ada di kantor, aku harus standby di lantai 2. Nah, waktu udah mulai aktif kuliah, Yang bagus kuliah. kuliah Di mana? Di Universitas Apa buktinya? Jakarta Raya. Buktinya Bung, belum ada apa ya Bung, kartu apa ya Bung? Kamu bisa percaya? Bisa. Insya Allah bisa ya? Insya Allah. Oke. Nah, pas sudah mulai aktif kuliah kan tugas udah mulai banyak. Nah, otomatis aku nyari tempat biar bisa sambil mengerjakan tugas. Di situ aku jadi merasakan di lantai 1 ada meja kosong di tempat resepsionis, daripada nggak digunakan, mendingan aku di situ. Sekalian kalau ada apa-apa juga bisa dipanggil gitu karena dekat. Tapi aku Begitu, jadi begitu. ya Bu. Ini nggak ada pacarnya nih, soalnya kalian perbudakannya kayak ini. Jadi gitu caranya. Gitu. Jadi gitu caranya. Tentu salah atau benar? Salah Bu. Oh ya udah bilang lah. Di situ aku jadi terbiasa di situ kan. Tambah lagi kemarin aku agak jarang datang ke kantor. Berapa lama buka kantor? Pernah seminggu Bu. Seminggu. Iya Bu. Kenapa tuh? Nggak tahu kalau masalah. Ya karena masalah Iya, Bu. Udah. Ya, dulu pernah aku datang, tiba-tiba kau dibawa sendiri. Asli kematian Oh, iya, Bu. lah. Waktu hari libur itu kalau nggak salah kemarin lagi Maulid Nabi. Nah, aku ke kantor daripada di belakang nggak ada kegiatan di kantor. Terus aku hidupin AC, karena sendiri aku hidupin AC-nya. AC yang besar pula gitu. Itu datang Opung. Jadi dibilangin lah, kalau sendiri nggak usah dihidupin AC-nya, aku harus listriknya. Ya Bung, siap Bung, karena aku nggak tahu berapa biaya AC-nya kemarin itu Pak Bro. Kayak hidupin gitu, biar dingin gitu. Mumpung ada asli gitu ya, AC gitu. Iyalah. Tapi kan dapat pembelajaran lah dari situ. Tapi Opung nggak Opung marah besar nggak kemarin? Nggak marah, Bung, cuma ngingetin doang Bung. Baru masuk kantor.
Yang lanjutkan yang tadi itu. Iya. Nah, pas kemarin sekitar 2 hari yang lewat atau 1 hari semalam hari Senin Tanggal berapa tuh? tanggal 1 November 2021. Aku lagi di lantai 1. Di lantai 1 lagi ngerjain tugas juga. Tiba-tiba dipanggil opung. Naiklah di lantai 1. Ke lantai 2, naik ke lantai 2. Kau ngapain ke lantai? Kenapa di lantai 1? Jangan jas merah, dibilang opung gitu kan, Bu. Jangan melupakan sejarah. Aku ingat juga. Oh iya, kesalahanku di situ ada. Karena pernah berjanji sama opung, setiap opung di lantai di kantor aku harus di lantai 2 standby. Kenapa? Karena kalau butuh apa-apa bisa langsung sigap gitu. Kalau pun kedua keselio, kalau Iya. bukan celana pun masa itu berarti cewek semua kan? Iya. Harus laki-laki lah kan? Iya. Cucunya paling enak kan? Iya. Nah, setelah itu naiklah ke lantai 3, dipanggil opung, terus disuruh aku membawa Bu Heni ke lantai 3. Gimana pun bilang? Panggil Bu Heni sambil pegang tangannya. Gitu. Oh sini gitu ya. Bawa lah Bu Heni sambil pegang tangannya. ke Belum, lantai pertama 3. kali belum. Pertama belum, Pung. Pas sudah sisulannya Nah, keluar lagi dari kakak bawa lah. Iya. Baru opung lihat lagi jalan berbeda. Iya. Nggak gitu perut opung. Gantung aja. Kata kali. pertama aku panggil Bu Heni jalan. Apa kebenaran Bu Heni? Bu, dipanggil opung ke atas, Bu. Ibu bilang, Bu. Terus, oh iya kata Bu Heni, beres Bu Heni langsung berangkat ke atas, Bu. Pertama masuk aja biasa kan, Bu. Kalau datang opung. Bu kata opung. Semua Iya. lah. Aku udah tahu kan. Bu masuk ke dalam biasa gitu kan. Bu bukan kayak gitu, bilang opung lah. Dipegang tangan Bu Heni. Udah sisi ulang, masuk dari pintu lagi. Pegang tangan Bu Heni sambil masuk gitu, Pak. Setelah itu Halus nggak tahan? harus dulu. Ini banditnya ini, berapa mantanmu? Bagus. Nggak salah. Anak muda. 60. Bagus, kamu tangan udah bagus. Nggak apa-apa, anak muda haruslah. Tapi penting kan jangan di Sakit. Jangan dirusak gitu. iya, jangan disakitin, jangan dienakin gitu dulu. Disayang gitu kan. Nah, setelah sampai di lantai 3 ditanya opung lah. Kenapa kayak gitu ya, Bung, kemarin gitu? Ya, apa salah begitu kan? Apa janji apa aja yang udah kau bilang sama opung gitu? Ya, sebutin lah satu-satu. Yang dari nggak boleh pacaran 2 tahun, setelah sampai 2 tahun nanti saat kuliah. Terus Nah, kalau itu kasar hubungan. janjiku sendiri, aku nggak boleh pulang sampai Satu nih masalah pacaran itu jelas, yo. masalah pacaran itu. Iya. Nggak boleh pacaran sampai 2 tahun. Tapi kalau mau dibimbing sampai 2 tahun ini biar kita tahu dia betul-betul memang mau diperjuangkan apa enggak gitu. Kalau masuk semester 5 baru kita pacaran yuk gitu kan. Setelah baru janjiku kepada diriku sendiri, aku nggak boleh pulang sampai aku lulus. Biar ST. lulus S1. Wih, kau satu kau. Iya, Ini kampus mana kau? Bayangkara. Bilang apa? Jurusan informatika. Musika. Berarti kalau nanti kau udah tamat kelam 4 tahun lagi, jadi apa namamu? Bagus sih komputer Eskom gitu. Wah. Langsung buka rezekimu sebaskom ya. Amin. Oke, lanjut. Baru janjiku yang mau berhenti merokok, tapi aku nggak sanggup. Aku bilang sama opung, pelan-pelan lah berhenti merokok gitu. Terus baru satu lagi, Bung, yang masalah di lantai 2. Kalau opung ada di situ, aku harus standby di situ gitu. Itu yang ku langgar kemarin. Terus diingatkan opung, aku merasa bersalah, ingin memperbaikinya juga. Nah, disitulah opung nanya aku, gendalanya apa, kenapa ke lantai 1 gitu. Ya,
karena posisi belajar di lantai 2 Ya, di lantai 2 nanti itu ikut di konten saya ini gitu. nah Tapi selanjutnya dulu, kenapa ke lantai 2 selalu opung hajar? Kira-kira kenapa? biar menjadi yang lebih baik gitu kok. Nah, Jadi bisa diandalkan gitu. Lantai 2 ya? Iya. Berarti untuk lantai 2 gerah ya? Wah, abang lantai 3 bang. Oke, mainkan. Selanjutnya marilah kita ikuti langkah selanjutnya konten-kontenku ke depannya. Data-datanya hilang, nggak enak di hati awak, dia juga nggak enak, sama-sama nggak enak nanti. Tapi kalau misalnya sudah ada begini pun menjadi lebih luas, lebih apa belajar gitu, lebih luas lah belajar. Kalau bagus. Ya. Ya. Sampai kau ke Jakarta, apa kau rasa? Ya, pertama yang kurasakan mulai dari menyeberang di Enggak, setelah kau sampai Jakarta, apa kau rasa? sampai situ, ya merasa senang lah pastinya. Senang, karena udah. sudah melangkah kaki ke tanah Jawa yang belum pernah ke tanah Jawa, jadi pernah lagi. Oke, setelah kau mendaftar kuliah, apa kau rasa? Ya merasa tanggung jawab pastinya ada pun, mungkin besar tanggung jawab. Ya biar menjadi berpikiran pun biar lebih dewasa lagi pun menjalani hidup itu pun. Ada rasa bahagia setelah kita resmi mendaftar? Ada pun merasa bahagia karena yang memang nggak nyangka mau kuliah gitu kan Bu. Yang awalnya memang dari keluarga aku juga nggak ada yang kuliah gitu kan Bu, cuman SMA doang lagi. Jadi ada yang kuliah di situ Bu. Jadi kebahagiaan lah menurut opung kelas 1 Bu, yang opung tahun itu Bu. Senang lah dia dapat kabar aku bisa kuliah gitu Bu. Opung mana? Opung guru agama? Yang di tahun Bu. Bisa opung tahun coba deh kalau. Opung perempuan Bu. Oh, kok tak kau senang opung perempuan? Karena sering video call Bu sama gitu Bu. Ya, dari mana kau rasa kau tahu kau begitu bahagia? Ya, aku tahu karena sebelum di sini juga Kerpung, sebelum di Sekayan juga, itu kan dulunya ayah sama mama merantau ke Riau. Terus dari kelas 1 SMP aku udah tinggal sama nenek, sama opung yang di Talun. Talun. Dari kelas 1 SMP sampai tamat sekolah. Tamat sekolah SMA kelas 3. Oke. Nah, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA itu 6 tahun kan, Bu. Belum tahu. Jadi kita itu walaupun nenek kita merasa udah kayak orang tua gitu, Bu. Iya, Bang. Dari kita yang anak-anak jadi beranjak dewasa tinggalnya sama opung bukan sama orang tua. Jadi kasih yang orang tua itu jadi sama opung gitu. Iya, betul. Pesan opung, dari mana kau tahu? Kok kau bilang opung tadi itu senang bahagia menurut kau sudah daftar kuliah? Karena gini, Bung. Dia juga pernah bercerita sama aku, Bu. Nenek itu Nenek dia. opung pernah bercerita sama aku. Kalau bisa kau jaga di kampung. Bukannya nenek nggak senang, nggak apa, nggak ada kemajuan, nggak ada begini. Perkembangan ya. Jadi perkembangan. Jadi dilihat orang nggak enak gitu kan, Bu. Ya aku berpikir juga kan, Bu. Di sana juga, memang aku juga kerja juga di sana. Kadang kerja bersemir, steam, kalau di sini steam namanya. Kadang pernah juga di sana kerja ikut sama tulang. Udah ikut sama istri lah kau. Pertanyaan opung kau jawab. Dari mana kau tahu kok nenek senang atau bahagia setelah kau daftar, Pak? Nenek ada ngomong, oh senang nenek kau itu. Iya. Nenek ngomong sama Nah, itu. aku, ya bahagialah nenek dari video call, dari raut wajahnya, Raut wajahnya, ya. cara ngomong sama aku, Nah. set ke sana ya Pung, rajin-rajin di sana. Opung kan juga? Iya, Nenek panggil kau opung juga ya? bilang kayak cucu gitu. Iya, nenek opung juga kan? Iya, Pung. Iya, opung juga berpung gitu juga kan? Iya, Pung. Ah iya. Saya ada di sana, jangan lupa sholat, jujur yang paling utama gitu di pesan opung itu. Ya, itu setelah kau mendaftar. Setelah kau menginjak ke pertama sekali ke kuliah di situ mau bikin family gathering, apa kau rasa? Oh, yang pertama itu Pung, pertama kan Pung namanya nggak pernah kuliah, nggak pernah ke kampus, ya canggung lah Pung. Karena di mana di situ kan nggak kayak sekolah pakai seragam lagi. Di situ kita ya
kalau kita banyak teman ya mungkin mantap, kalau nggak ada teman ya begitulah, nggak ada yang dikenal, cuman di situ doang. Tapi yang paling bahagia lah kau kan. Iya. Berarti minimal sudah 5 lah bahagiamu. Yang kedua sini kan, Iya. bahagia yang pertama berapa persen? Kalau itu, yang kedua berapa persen? Yang ketiga, keempat, sampai pinjam berapa persen? Bahagia dari 0 sampai 100. Ya bahagia dari awal pertama ditawarin kuliah adalah bahagia itu. Itu presentasinya. Presentasinya Bung, 20% bahagianya, apa berapa persen? ya di situ nggak nyangka kan Bung, sekitar kalau presentasinya aku nggak bisa lah menafsirkannya gitu. Tapi full gitu, bahagia benar gitu. Ya bahagia lah Bung. Berarti 100% lah itu. Iya Bung. Yang kedua, apa semua bahagia benar semua? Ya nggak gitu juga semua itu. Nah, nggak, aku mau nanya. Iya Bung. Kalau yang pertama itu kan Bung, yang dapat kabar yang memang nggak nyangka gitu Bung. Yang awalnya nanti aja lah kuliahnya pas sudah kerja atau gimana. Oke lah, gitu. berarti dipersihkan. Berarti itu 1, berarti 6 lah udah merasa bahagia sampai menjauh tadi kan? Iya. Nah inilah hati jas merah itu. Udah 6 bahagia full. Tiba-tiba besok kau karena salahmu tampar kau gini, bisa lah lupa yang 6 bahagiamu itu kau itu. Biasa manusia begitu. Iya. Lu bahagia, bahagia. Sekali kayak ini pun kesalahanmu opung geblek. Nah itulah konten, jangan lupa sejarah itu. Coba terangkan sama kami dulu yang kamu bilang itu, jangan kayak begitu. Monggo. Ya yang maksud opung itu misalnya Enggak, karena ngerti opung itu. yang maksud opung itu aku ngerti. Bung. Iya, kami anggap kami kan belum ngerti gitu loh. Iya. Atau orang-orang luar itu belum ngerti lah. Berkau lah jadi sumber berkat jas merah ini gitu loh. Apalagi kalau pakai baju merah. Waktu SMP. Oh iya. Ya yang dimaksud opung itu semisalnya lah aku pribadi, aku sudah diberi kesenangan lah sama opung, diberi fasilitas apa segala macam. Tiba-tiba opung marah sama aku. Kalau misalnya aku nggak terima, itu namanya aku aku melupakan sejarah gitu Bung. Karena yang dimarahin itu pun karena kesalahanku sendiri, bukan karena kesalahan opung. Misalnya opung marah sama aku karena aku bandel, Pun lah kesalahan opung lah, pun kesalahan opung lah. walaupun kesalahan opung, ya kita harus terima. Karena kita itu kan sebagai bawahan juga lah dibilang, sebagai di bawahnya opung, ya namanya kadang opung ada masalah, walaupun nggak sama kita salah, ya kita harus terima karena kadang ada itu emosi yang biar plong gitu Bung. Dan orang kau tahu gitu. Ya memang dari ayah Bung. Enggak, kamu masih bagaimana kecil kamu nih? Kau tahu masalah itu intinya. Ya dari hati yang begitu Bung. Coba cerita menurut mana? Ya menurut Ya unik dia kan bagus kan? Memang bagus kan? Dengan itu kan? Enggak bagus kan? Jangan jawab. Bagus kan? Iya kan namanya bagus ya, coba terang lagi. Enggak, aku tak tersentuh. ya, ya makanya menurutku begitu Bung. Ya biasanya Bung, aku itu kalau misalnya ada orang ngomong cerita sama aku tentang pengalaman dia begitu, itu aku dengar Bung. Kalau misalnya masalah pribadi apa gitu segala macam, kalau misalnya ada yang cerita bohongnya ya aku buang aja. Tapi kalau yang manfaatnya itu ku sharing gitu, belajar dari pengalaman orang gitu. Ya, oke lah. Tapi kayaknya tadi Bung Rudi dalam ketawa-ketawa dia lagi ini gitu kan. Apa Bung Rudi mau sampaikan kepada Bagus Bung Rudi? Monggo. Saya nggak ketawa, sedih. Enggak kan tadi waktu yang lucunya kan ketawa. Saat sedih kan Bung Rudi ikut terharu gitu loh. Iya. Iya. Apa Bung Rudi mau sampaikan dia? Ketawa ada lucunya sih sebenarnya. Lucunya itu dia seorang yang polos gitu ya. Mengungkapkan hatinya dari hati, tidak dibuat-buat. Tidak dibuat, tapi saya sedih, bahagia gitu ya. Bangga gitu. Karena tidak ada kataan sebenarnya. Maksud saya kan orang yang susah juga, saya orang susah juga. Tapi ada orang gitu loh, orang untuk memperdulikan orang untuk maju gitu. Jadi semangatmu
semangat itu terharu buat saya. Jadi itulah menurut kata mantap berarti. Jadi semangat ya, jangan sia-siakan kebaikan seseorang. Bukan dari pemimpinnya, banyak yang mendukung. Itu aja. Ini langkah-langkah satu nih, langkah satu, langkah bocor. Kalau aku sih melihatnya tadi yang agak ada lucunya dan bahasanya bang. Cuma salut lihat kemauannya dia cerita tentang keluarganya memang. Kebetulan ada pimpinan yang mendukung, semangat lah. Itu aja bang. Langkah-langkah satu, berarti langsung pasang dulu. Salam jepit dulu, salam jepit dulu. Bagus. Pertama sekali memang muncul kamu hadir di Toton Group ini kan langsung diperkenalkan sama kita walaupun melalui video. Saya tidak mengarang-arang. Ini seorang yang baik ini si Bagus ini. Insya Allah. Seorang yang baik, mudah-mudahan seperti nama. Ceritamu itu juga tadi apa membuat aku jadi banyak berangan-angan. Saya sudah bilang saya penghayal tidak tinggi. Saya berangan ini anak ini enak sekali nih, bagus sekali, terharu saya, lucu, tapi enak dengan kepolosannya. Ya harapan saya Gus, apa yang kau ungkapkan itu jangan kau putuskan, lebih bagus lagi karena kita juga senang kalau ada misalkan dari keluarga besar tertentu ini bisa menjadi seorang pekerja, walaupun nanti misalnya enggak kamu kerja bukan di perusahaan ini, kamu kerja di perusahaan mana, tapi sejarahnya kan dari Toton Group, pertahankan itu, namamu kamu jaga, tetap harus bagus. Ya, langkah satu. Ini. Langkah satu. Kalau dari saya melihat tadi Bagus menceritakan tentang bagaimana kebahagiaan Bagus ungkapin, dan Bagus juga bisa menilai bahwa apa yang Opung sampaikan tentang Opung lagi marah, Bagus menerima dengan kondisi Opung biar lepas. Itu suatu suatu anugerah lah, artinya usia kamu masih muda, baru datang ke Pulau Jawa, bisa menceritakan tentang Opungnya Bagus untuk melepaskan kemarahannya. Itu udah sangat luar biasa kalau ibu lihat ya. Ibu dari apa namanya? Berarti ingat. Ibu Andi ya. Bagus ya. Jadi Bagus melihat dari sisi baiknya, bukan dari sisi marahnya. Melepaskan, artinya apa yang diberikan itulah yang Bagus berikan kembali di balik take and give ya Bagus ya. Itu aja. Langkah satu. Ya, perkenalkan nama saya Aminton Sihite. Saya tadi udah Nggak ada pinnya. PIN 150189. Tadi saya udah mendengar cerita dari saudara Bagus yang sudah nyampe di Jakarta mulai dari sini. Saya sih mengatakan ya peliharalah terus semangatmu Bagus, semangatmu jangan sampai kendor. Apalagi tadi bilang itu kuliah, sekolah, jangan mumpung lagi ada yang peduli, mumpung lagi ada, apalagi tadi dia bilang bangga juga semua. Ini jadi sebenarnya jadi beban ini. Ini adalah beban moral ini yang harus kamu wujudkan agar soalnya ada keluarga yang telah menitipkan sama kamu bebannya untuk mengharumkan nama. Jadi saya berharap sama Bagus ya jangan langsung meninggi, istilahnya tetaplah rendah hati, tapi tetap pelihara semangatmu agar bisa membawa nama baik keluarga khususnya untuk umumnya nanti Toton Group dan untuk NKRI lah, kira-kira begitulah pertama dari saya. Bagus. Lu apa dulu ya? Langkah satu, oke lah. Bagus Pak Uta. Ya, itulah yang dari Tuhan. Ya, Allah
satu kita lahir bumi, ya kan? Maka itulah yang dijaga. Apa? Nama baik. Jabatan pangkat itu cuma duniawi. Sementara lenyap dia itu. Nama baiklah harus dijaga. Jabatan yang perlu dikejar. Dapat. Saatnya datang itu dan akan ada saatnya juga untuk tinggal. Makanya bukan itu tolak ukurnya. Hati harus bagus, ya kan? 3 harus 3 dan 3, ya kan? Terus 3 dan 3 kan? Baru itu baik. Bila sudah baik dengan orang lain, itu dikatakan lagi kita jadi sumber berkat. Kalau 2 dan 3 pun nggak salah dipastikan tidak benar, atau mungkin katanya munafik. Tengok 1 dari 3 adalah naif. Kalau hanya di hati simpan dan dikeluarkan, itu namanya naif. Maka harus jaga 3 dari 3 sama dengan 1 nama baik, itu aja. Ya, monggo. Untuk bagus, kita sering kepikir kau nangis deh. Dari semua udah dijelasin, cuma tadi yang satu aku bilang tangkap sebut abang menangkap sama seperti yang pesan jas merah ini jelas banget dia lantang. Dia bilang bahwa mungkin pada saat itu seminggu tidak masuk ada masalah. Opung marah, aku tidak akan lupa dengan sejarah. Malam ini aku dapat gamblang bahwa jas merah itulah salah satu contoh yang ditunjukkan oleh Agus. Selama ini aku masih samar, walaupun aku terlibat dalam masalah IG. Di sini aku dapat satu rumus gamblang. Mungkin nanti dengan seringnya kita bertemu begini akan lebih jelas lagi jas merah ini maksudnya apa. Kalau yang kutangkap itu tadi Dek, terima kasih banyak Dek. Ternyata dugaanku padamu tidak salah. Jadi ya, kau tetap pegang itu Dek. Yang seperti pesan abang, jangan pernah malu untuk bertanya, ya, bahwa sesungguhnya kebenaran itu belum tentu dari yang tua, tapi bisa dari yang muda. Abang bilang apa? Abang banyak belajar dari adik. Oke Dek, semangat Dek. Ya tadi kan itu kan membersihkan waktu, langkah-langkah satu. Bapak-bapak yang ini sama tahu ada yang monggo kan gitu aja. Ini sama aja. Malah Panggala. Apalagi Panggala kan anak mau kuliah kan? Tidak ada alasannya. Buat Anggiku bagus komputer ya. Oh, dia sekali ya? Dari Popora di modelnya si Pasari Bos. Pasari. Oh iya, itu dia. Oke. Bersyukur itu. Bersyukur dan bersyukur. Anggiku bisa ketemu sama Bapak pimpinan ini. Sama Toton Group. Opung Grogama. Toton Group, karena kuliah dia bukan aku, tapi Toton Group. Sama Toton Group. Bukan SMP bahkan. Sedikit cerita apa yang Anggiku terima dari 6 kebahagiaan itu. Dulu saya pernah terima itu waktu saya dulu jadi hunter, tapi saya Emosi sih. Emosi sih. Iya. Itu saya terima. Di saat itu saya lupa. Nah, 6 kebahagiaan yang diberi Bapak pimpinan itu suatu tantangan. Jadi jangan sudah merasa, aduh, enak banget nih. Buat Anggiku, tunjukkan bahwa 6 kebahagiaan itu harus bisa dibalas dengan suatu keberhasilan. Dan mudah-mudahan Tuhan mengizinkan dapat apa piala begitu. Tunjukkan ke Papung ini baru ke orang tua. Ya. Pokoknya semangat dan tetap berdoa, fokus melihat. Ya kalau bilang Pak Gali itu benar dan kadang nggak uang segalanya, itu suatu kebanggaan. Buat nggak lagi. Ya mungkin mewakili ya. Apa mau kelakuan buat ini? Ya, terima kasih kepada Bapak. Masing-masing salam sambil bilang ini. Salam sampai berkata. Kalau salam, kau sudah jadi berkah. Ya itu pasti dipeluk, kalau ini tidak ada pasti dipeluk. Udah menjis, mau sesuai sedang tamu.
Bagaimana itu? Ambil itu Jadi merokok itu tompang dong. Sesaat berkali. Iya, iya. Ke bawah. Harus lepas itu. Iya, iya. Tapi itu harus lepas juga. Itu lepas terikat ya. Lagi terus. Semangat ya, makin sukses ya. Siapa nama ibu ini? Asti. Ibu Adrian, jadi udah tahu nama ya. Karena ini nggak usah, jelek itu. Anggap makasih salam buat Budi dia bilang gitu. Aja nanti dulu, bapak gendong ya. Ya, itu belum selesai. Memang hukuman gampang. Ini. Matikan dulu, cepat itu gampang. Ya, Nagus, kenapa kau nangis? Yo, tak. Ya, Cengin kau. bukan Bung. Bisa juga aku nggak pernah gitu Bung. Tiba-tiba teringat aku semua yang Lepaskan. Begitu kalau lepas makin terikat. Ya, apa? yang harapan orang sama gitu Bung. Begitu banyaknya Bung. Mulai dari orang yang ada di pejamkan mata. mulai dari orang yang ada di kampungku di Kayan sampai orang tua juga harapan penuh semua sama gitu. Jadi merasa terharu gitu. Kalau cengeng bilang bukan cengeng, biasanya aku tuh nggak enak, tiba-tiba nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Semoga kedepannya lebih baik lagi kedepannya. Jangan sempat lah aku mengecewakan semua orang. Doakan ya bapak ibu semuanya. Udah. Ya, ini yang bilang itu. Menangis sangat bahagia sesungguhnya adalah doa yang hakiki. Berarti doa kan nyampe lah. Menangis saat kita dalam jurang kenistaan, itulah sesungguhnya rasa syukur. Maka dalam firman adalah bersyukurlah dalam segala hal. Nah, dalam kita cobaan perdana penista kemenangan, kita baikkan kita menangis, tentu kita ada rasa untuk memperbaikinya dan menangis itu untuk bangkit. Itulah rasa syukur untuk menuntun kita bisa kembali ke jalan yang benar. Itulah sesungguhnya arti nangis itu. Nah, jadi terjawablah sudah apa yang diminta sama kawan kita yang kemarin. Ikhlas bisa, kok pancingnya bisa, ini bisa. Ya, kira-kira begitu ya, bagus, so bagus. Kata kita. Ya, demikianlah acara malam hari ini. Semoga
Semoga kita semua mendapat pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Ya, sampai di sinilah acara ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.